Dan guru-guru kita sekalian, Nabi khusus akhirnya Al-Habib Ali diberikan kesehatan, afiah dan keberkahan, dan kita semua yang hadir Allah Ta'ala anugerahkan kita istiqamah di dalam mencintai ilmu, di dalam hadir majlis ilmu. Sebab mencintai ilmu, mencintai majlis ilmu adalah anjuran dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pahala hadir di majlis yang semacam ini besar dan agung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis, "Hudur majlis ilmin khairun min as-salah alf rak'ah wa min iyadati alf marid wa min huduri alf janazah." Hadir di satu majlis ilmu, hadir satu majlis ilmu. Ini seperti majlis kita, satu majlis ilmu kita hadir, pahalanya bukan sama ya. Pahalanya lebih baik, khairun, lebih baik daripada pahala salat sunnah 1000 rakaat. Ditambah dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit. Ditambah dengan pahala menghadiri 1000 jenazah. Gabungkan pahala itu semua timbang dengan pahala hadir satu majlis ilmu. Itu hadir majlis ilmu satu aja pahalanya lebih besar daripada pahala itu semuanya kalau digabungkan. Alhamdulillah. Karena pahalanya besar tersebut, ulama sampai mengatakan, seandainya ahlul barzakh, orang-orang yang sudah pada meninggal dunia, mereka punya kesempatan untuk kembali ke dunia, dikasih kesempatan sebentar aja buat balik dunia, tahu apa yang bakal mereka lakukan? Yang akan mereka lakukan adalah ibadat yang paling afdal. Apa? Ya hadir majlis macam begini. Mereka akan hadir di majlis yang seperti ini. Alhamdulillah, cukup sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala perintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar hadir di majlis yang semacam ini. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Sabarkan dirimu untuk hadir bersama orang-orang yang berkumpul, berdoa, berzikir kepada Allah pagi dan sore, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis zikir, majlis ilmu. Majlis ilmu adalah bagian daripada majlis zikir juga. Dan jangan kau palingkan matamu beralih dari mereka, selalu pandang mereka, selalu tatap mereka, orang-orang yang hadir di majlis ilmu dan majlis zikir. Orang-orang yang hadir di sini mereka adalah tempat pandangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pun juga menyebutkan di dalam hadis bahwasanya kullu yawmin la azdad fihi ilman fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yawm. Tiap hari kalau saya enggak bertambah ilmu, maka terbitnya matahari di hari tersebut enggak bawa berkah buat saya. Hari ini nggak nambah ilmu, nggak ada baiknya hari tersebut. Begitu. Nah kita ayo hari ini kita harus tambah ilmu, besok harus tambah ilmu, setiap hari harus tambah ilmu agama. Tetapi pengajian di Vietnam cuma ada seminggu sekali. Cuma ada hari Minggu doang, seminggu sekali. Bagaimana? Ambil ilmu dari ulama-ulama yang memiliki sanad yang terhubung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sanadnya jelas, yang ketahuan orangnya. Apalagi zaman sekarang, bukan berarti nggak boleh sama sekali ngambil ilmu dari medsos, bukan begitu. Kalau orangnya kita kenal, tahu pasti, begitu kenal orangnya, punya sanad yang menyambung sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu betul, ya maka kita ambil, silahkan. Tetapi jangan main asal ambil begitu aja dari sembarang orang. Sebab inna hadzal ilma din, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini agama, lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita. Sumbernya dari mana? Maka syekhu kitabuh fa khata'u aktsar min shawabih. Yang berguru hanya kepada kitab saja, maka lebih banyak salahnya daripada benarnya. Wa man yatlubul ilma bi ghairi syekh fa syekhuhu syaitan. Barang siapa yang menuntut ilmu agama tanpa guru yang jelas, maka dia punya guru. Tahu siapa gurunya? Mentornya dia adalah syaitan. Waliyadzubillahi min dzalik. Itu bahkan orang kalau belajar cuma dari kitab doang, maka banyakkan salahnya daripada benarnya. Dari kitab, apalagi dari medsos, apalagi dari internet.
begitu nggak jelas orangnya. Nah karena itu cari tahu kepada siapa kita belajar, kepada siapa kita mengaji. Mengajilah kepada orang yang jelas, yang bersanad. Tahu sanad? Rantaian keilmuan, mata rantai yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti majelis yang mulia ini, majelisnya Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, majelis yang penuh berkah. Beliau Al-Habib Ali bersambung kepada para guru-gurunya, mulai dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang menulis surat kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, memberikan izin dan ijazah kepada beliau untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dari Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Hasan, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan mereka dari Al-Imam Abi Bakar bin Abdullah bin Talib, dan beliau dari Al-Imam Al-Hasan bin Saleh, dan beliau dari Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, dan beliau dari Al-Imam Hasan bin Saleh wa Abdullah bin Husain bin Tahir. Keduanya ini dari Al-Imam Umar Al-Habib Umar bin Segaf, Umar bin Segaf dari Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad, dan beliau dari ayah Imam Al-Haddad, dan beliau dari Umar bin Abdurrahman Al-Attas, an Al-Husain bin Syekh Abi Bakar, an walid Syekh Abi Bakar bin Salim, an Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman, an walid Abdurrahman bin Ali, wa an Abi Bakar Al-Adni, wa huma an Al-Imam Abdullah Al-Idrus wa Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, wa huma an Al-Imam Abi Bakar Al-Sakran wa Umar Al-Mahdar, wa huma an walidihima Al-Imam Abdurrahman Al-Segaf, wa huwa an walid Al-Imam Muhammad Maula Dawila, wa Maula Dawila dari ayahnya Al-Imam Ali Maula Darak, an Alwi Al-Ghayur, an Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan beliau dapat dari ayah Imam Ali wa ammu Al-Imam Ali Al-Faqih, dan keduanya dari Imam Muhammad Sahib Merbat, wa Sahib Merbat dari ayah beliau Imam Ali Khala Agasam, Ali Khala Agasam an Alwi, an Muhammad Maula Som'ah, an Ali Sahib Sumul, an Alwi, an Ubaidillah, an Ahmad Al-Muhajir, an Isa, Muhammad Al-Nagib, an Ali Al-Ridhi, an Ja'far Sadiq, an Muhammad Al-Baqir, an Ali Zain Al-Ajidin, an Al-Husayn wal-Hasan, wa an Sayyidina Ali bin Abi Talib, wa an Fatimah Az-Zahra, an Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas silsilah sanadnya, sumbernya dari mana, keilmuan mereka dari mana. Dan mereka ketika mengajarkan ilmu, bukan cuma kitabnya yang bersanad bersambung ngaji kitabnya, tetapi pemahamannya juga sesuai dengan pemahaman gurunya, bukan beda pemahaman. Oh kitabnya sama, nggak cukup kitabnya sama, pemahamannya sama atau enggak. Dan nggak cukup pemahamannya sama, metodenya sama atau enggak, caranya sama atau enggak. Diajarkan sedemikian rupa, kitabnya sama, pemahamannya sama, metodenya sama, tersambung dengan silsilah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar, prioritasnya adalah dari guru yang bersanad, bukan dari guru yang populer, bukan dari guru yang viral, bukan dari guru yang terkenal, enggak, tetapi dari guru yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sesungguhnya seseorang kalau dia beribadat tanpa didasari ilmu, maka amalannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana orang yang alim, dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia diazab sebelum penyembah berhala. Aliman bi ilmihi lam ya'malan ma'adzabun min qabli 'abidin wahan. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang beramal tanpa didasari ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuhu. Ada satu bahasan yang unik di kitab Risalatul Mu'awanah dari Imam Abdullah bin Al-Haddad. Di situ menceritakan seorang ahli ibadat. Orang ini rajin ibadat sampai dikenal di masyarakat, oh ini wali, kerjaannya ibadat, nyendiri nyepi di gunung. Orang-orang pada datang pada ziarah. Pas ada satu ulama datang ke kampung tersebut, nanya ada orang soleh dari sini, ada di sana di puncak gunung ada wali, orang-orang pada banyak berkunjung ke situ. Dia orang soleh, gak pernah turun ke sini, alas kerjaannya di gunung aja beribadat. Maka dia datang ziarah dengan husnudzon. Sampai ke situ, ketika dia ziarah, ini rumahnya, terus ada keledai, begitu, ada hewan ternak dia. Alhasil berziarah kepada wali tersebut. Dia tanya, penasaran, saya penasaran nih, kalau hewan ternak ya buat dimakan. Tapi keledai kamu buat apaan? Dagingnya haram, gak boleh dimakan. Dan kamu gak menggunakan keledai tersebut, gak dipakai ke kota, gak dipakai buat apa-apa.
Ngapain miara keledai nyusahin diri sendiri harus masih makan keledai? Bilang, siapa bilang nggak ada gunanya? Saya perlu keledai tersebut. Buat apa? Saya perlu keledai tersebut untuk melampiaskan syahwat saya. Nah, jadi dia, saya nggak punya istri, jadi kalau saya ada syahwat saya lampiaskan kepada keledai. Begitu. Bilang, hada haram minal kabair, termasuk dosa besar. Nah, saya nggak tahu kalau itu dosa. Nah, sebab dia ibadat tanpa didasari ilmu. Orang kalau dia beribadah tanpa didasari ilmu, banyakkan salahnya daripada benarnya. Walidzalik dikatakan oleh ulama di dalam syair mereka, fafil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Di dalam kebodohan bagaikan kematian. Orang yang bodoh bagaikan zombie yang menampung jiwa yang mati. Waliyadzubillah min dzalik. Sampai dikatakan juga oleh para ulama, ma yablughul a'da min jahil, ma yablughul jahilu min nafsih. Musuh nggak bakal mampu mencelakakan si bodoh sebagaimana si bodoh mencelakakan dirinya sendiri. Ada orang bodoh ngeganggu kita, biarin aja. Kebodohan dia yang bakal membinasakan dia. Nggak usah diapa-apain, nggak usah disautin, nggak usah diladenin, nggak usah dijawab, nggak usah diklarifikasi, nggak usah disumpahin. Biar binasa dan seluruh, nggak usah. Kebodohan dia yang akan membuat dia binasa sendiri dan membuat dia celaka sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Karenanya tuntut ilmu. Sebab kalau kita nggak tuntut ilmu, kita bakalan celaka. Dan yang lebih parah lagi, tahu nggak apa? Orang bodoh makanannya orang pintar. Tahu nggak? Dimakan kita dibodohin sama orang. Kalau kita nggak belajar kita dibodohin. Saban-saban dibodohin dengan segala macam slogan. Dibodohin. Begitu, diiming-iming dengan segala sesuatu. Padahal kalau kita belajar, kita ngaji, kita tahu jawabannya. Jawabannya dari Allah, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Imam Al-Haddad. Beliau bilang cuma satu bait syair aja. Beliau bilang, walzam kitab Allah, wattaba' sunnatan, wagtad hadakallahu bil aslafi. Lazimkan Al-Quran, ikuti sunnah Nabi Muhammad, teladani para salafus saleh dalam pemahaman mereka dan pengamalan mereka terhadap Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kalau tidak demikian, maka kita bakal dibodohin orang. Tiap saat, tiap waktu. Kalau lagi ada agenda, dibodohin orang. Entar ada pemilu gini, kita dibodohin. Entar ada pilkada begini, kita dibodohin. Entar ada pemilihan ini dan itu, kita dibodohin. Ada gejolak ini, kita dibodohin lagi dengan slogan ini dan slogan itu. Padahal depan mata kita Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dengan segala jalannya, dengan segala metodenya, dengan segala caranya yang sukses dan jelas. Dan para aulia wassalihin radhiyallahu anhum ajmain. Tuntut ilmu, belajar ilmu dari sumbernya. Begitu. Kemudian juga, kenapa kok setiap orang yang memiliki kekhususan, misalkan bidang kedokteran, maka dia tidak rela ada orang yang tidak mengerti kedokteran berbicara dalam bidang kedokteran, apalagi praktek. Disebutnya malpraktek, bisa dipenjarakan. Ilegal, ini malpraktek. Ngaku-ngaku dokter, bisa dipenjarakan. Mereka gak rela. Dan dianggap setiap orang yang bukan ahli kedokteran, kemudian dia melakukan praktek kedokteran, baik itu membuat resep atau segalanya, itu dianggap menistakan bidang kedokteran yang mereka punya. Bahkan antara mereka dokter satu sama lain. Ini dokter penyakit yang ngurusin jantung, yang ini dokter yang ngurusin kehamilan. Yang ngurusin jantung nggak bisa ngurusin yang berbicara tentang masalah janin dan kehamilan. Masalah janin dan kehamilan nggak boleh dia bicara dalam masalah jantung. Bilang bukan bidang kamu, aib, kamu menodai bidang yang kita punya. Dianggap menistakan bidang yang mereka punya. Bahkan di dalam satu bidang kedokteran sendiri. Nah begitu juga seorang ahli ekonomi, mereka nggak terima pengemudi pesawat bicara tentang perekonomian. Apa keahlian kamu? Apa bidang kamu? Begitu juga yang bukan ahli tambang berbicara tentang masalah tambang, berbicara tentang masalah energi dan lain sebagainya. Mereka nggak terima. Masing-masing bidang keilmuan ada kekhususannya. Dan apabila yang bukan ahlinya berbicara dianggap menistakan.
Tapi kenapa kalau urusan agama semua bebas ngomong seenak perutnya? Seenak perutnya. Memfatwakan halal haram. Seenak perutnya. Ditanya, ente tahu ku bedanya ku sama buah? Ku sama buah. Ada tulang lagi ya libham. Tulang dalam wudhu tuh ada istilah ku dengan buah. Tahu bedanya? Dia nggak tahu bedanya ku sama buah. Ma ya'rif ku'ah min bu'in. Begitu terus dia katakan di syariah. Dia nggak bisa membedakan antara ku-nya yang mana, bu'nya yang mana. Begitu kemudian dia berbicara tentang syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceboknya masih belum benar. Syurutul istinja dia nggak paham seperti apa. Terus mau berbicara tentang halal haram. Bukan itu aja, bahkan sampai wah ada kafir, ini munafik, ini bid'ah. Enak mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib. Jangan kamu berujar dengan lidah dustamu, ini halal, ini haram, melakukan penipuan dengan atas nama Tuhan. Melakukan penipuan dengan atas nama Tuhan. Ini penistaan terhadap agama, terhadap syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik bin Anas, beliau ditanya ada 30 masalah oleh tamu yang datang dari Irak. Beliau bertanya kepada Imam Malik bin Anas, ada 30-40 permasalahan, cuma dijawab 3-4, sedikit yang dijawab, sisanya dia bilang wallahu alam. Dan beliau adalah imam Darul Hijrah, imam di Madinah Al-Munawwarah, orang yang paling alim di zamannya. Syafi'i berguru kepada beliau. Dia bilang wallahu alam. Ya imam, saya datang dari jauh ke sini cuma mau nanya begini, kamu cuma jawab wallahu alam. Bilang saya nggak berani berfatwa. Bilang kamu orang yang paling alim, gini aja. Saya sangka kamu orang yang paling alim gini. Kamu dari mana? Dari Basrah. Masjid apa yang paling tinggi menaranya? Ada masjid itu. Pulang ke Basrah, kamu naik ke atas menara, umumkan Malik bin Anas orang yang paling bodoh. Gitu. Saya nggak berani berfatwa. Ajra'ukum lil futya, ajra'ukum ma'alan nar. Yang paling nekat berfatwa adalah yang paling nekat buat masuk neraka. Sahabat Rasulullah ulama, tapi bukan semuanya tukang fatwa. Mereka nggak berani berfatwa. Bahkan tuh para sahabat ketika ditanya permasalahan, ada 8 orang dari ulama para sahabat yang mana fatwa merujuk bermuara kepada mereka. Ada orang mau nanya fatwa, nanyanya kepada 7-8 orang ini di Madinah. Maka ketika ditanya ke satu orang, dia oper, tanya kepada fulan yang lain. Dia menghindar dari fatwa. Ditanya ke orang yang kedua, dia menghindar. Sampai balik ke orang yang pertama. Si penanya itu sampai balik kepada orang yang pertama. Semuanya nggak mau berfatwa. Segitu semuanya ulama dapat memiliki kapasitas untuk berfatwa. Semua pemimpin para sahabat fatwanya dipimpin oleh mereka 8 orang ini. Tapi mereka menghindar daripada fatwa tersebut. Nah sekarang orang bodoh yang berfatwa. Dan kita percaya daripada omongan-omongan tersebut. Nah, karenanya itu innallaha la yanzi'u hadzal 'ilma intiza'an yantazi'u. Innama yanzi'u hadzal 'ilma bi qabdil ulama. Allah mencabut ilmu ini bukan dicabut begitu aja.